Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Imam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2020, Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan tentang kajian neuroscience tentang proses berpikir untuk memenuhi mata pelajaran kuliah IBD, IAD, dan IST. Penjelasan pertama, saya akan menjelaskan tentang lobus frontal. Lobus frontal merupakan otak besar yang terletak di depan. Lobus ini berfungsi untuk menyimpan memori, mengatur tingkah laku, dan sebagai fungsi intelektual. Fungsi intelektual itu seperti penalaran, proses berpikir, ataupun ya atau tidaknya sebuah pengambilan keputusan seperti itu. Penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi adalah pengambilan stimulus oleh panca indera yang lebih ke arah perasaan. Jenis-jenis sensasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, sensasi penglihatan, terus sensasi pendengaran, sensasi penciuman, sensasi peraba, dan juga sensasi pengecap. Proses terjadinya sebuah sensasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengambilan stimulus oleh panca indera, kemudian contohnya seperti ada suara-suara yang dapat diterima oleh panca indera telinga. Yang kedua, proses kedua itu sampai di panca indera, kemudian dilanjutkan ke saraf sensoris. Setelah sampai saraf sensoris, kemudian dilanjutkan ke otak. Nah, setelah sampai di otak, manusia akan menyadari apa yang telah diambil oleh panca indera. Penjelasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi adalah proses penafsiran stimulus yang telah diambil oleh panca indera, atau dengan kata lain, mengubah stimulus menjadi sebuah informasi. Jenis-jenis persepsi pun sama halnya dengan sensasi, ada 5. Yang pertama, persepsi penglihatan, persepsi pendengaran, persepsi penciuman, persepsi peraba, dan juga persepsi pengecap. Prosesnya pun hampir sama dengan sensasi. Yang membedakan itu, kalau persepsi itu ada 4 proses, sedangkan sensasi itu 3 proses. Proses pertama terjadinya persepsi itu diawali pengambilan stimulus oleh panca indera. Contohnya sebuah bunyi ataupun itu bisa didengar oleh telinga. Yang kedua, proses kedua itu setelah sampai di panca indera, kemudian dilanjutkan ke saraf sensoris, dan kemudian dilanjutkan ke otak. Nah, dalam proses ketiga, setelah sampai di otak, manusia akan menyadari apa yang telah diambil oleh panca indera tersebut. Nah, dalam proses yang keempat, ini adalah perbedaan antara persepsi dengan sensasi, yaitu manusia akan merespon apa yang telah didapatnya gitu, misalnya sebuah tanggapan ataupun yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah persepsi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi minat. Yang pertama, minat seseorang dengan orang lainnya itu akan berbeda, sehingga perbedaan persepsi pun akan beda gitu. Yang kedua, faktor suasana hati. Mood ini juga berpengaruh pada pengambilan sebuah persepsi seseorang. Yang ketiga, itu faktor kebutuhan. Faktor kebutuhan seseorang pun berbeda-beda, sehingga akan pengaruhi pandangan persepsi ini. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi pertama, objek stimulus. Dalam teori ini lebih menekankan tentang bagaimana suatu objek yang lebih besar itu akan lebih mudah dipahami. Yang kedua, warna dari objek gitu. Warna dari objek, warna yang cerah itu lebih akan mudah dipahami ketimbang warna yang gelap. Yang ketiga, itu keunikan. Manusia akan lebih tertarik dengan sesuatu hal yang unik ketimbang yang biasa-biasa saja, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang keempat, itu gerakan. Objek yang bergerak itu akan lebih mudah dipahami ketimbang objek yang hanya diam, atau objek yang lebih gerak itu lebih tertarik oleh manusia ketimbang yang hanya diam gitu. Keempat, saya akan menjelaskan tentang memori. Jenis-jenis memori itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memori sensoris. Memori sensoris itu jangka waktunya hanya sebentar. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek pun waktunya sebentar, tetapi tidak secepat sensoris seperti itu. Dan yang ketiga, ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini sifatnya permanen, tetapi bisa saja hilang apabila manusia itu tidak menggunakannya dalam waktu yang lama
tetapi bisa kembali lagi dengan cara bagaimana kita mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, proses terjadinya sebuah memori itu diawali ketika pengambilan stimulus oleh panca indera, kemudian disalurkan ke saraf sensoris, dan kemudian dilanjutkan ke otak. Setelah sampai di otak, otak akan mempersepsikan memori itu ke memori jangka pendek. Setelah sampai di memori jangka pendek, kemudian akan dilanjutkan ke generator tanggapan, kemudian dikembalikan lagi ke dalam tubuh untuk manusia itu memberikan suatu tanggapan. Nah, setelah sampai di memori jangka pendek, kemudian memori jangka pendek ini akan disalurkan ke memori jangka panjang yang sifatnya itu permanen. Nah, setelah sampai di memori jangka panjang, kemudian memori itu akan disimpan secara permanen, tetapi bisa saja hilang apabila manusia itu tidak menggunakannya dengan relatif waktu yang lama gitu. Tetapi bisa saja kembali dengan cara kita bagaimana mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Kesimpulannya dari neuroscience tentang proses berpikir, yaitu diawali oleh sensasi, kemudian ke persepsi, dan kemudian disimpan ke memori. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.